semuanya, perkenalkan nama saya Nahwa. Di sini saya akan membahas sedikit tentang salah satu satwa liar yang dilindungi di Indonesia, yaitu gajah Sumatera. Gajah Sumatera atau Elephas maximus sumatranus adalah subspesies gajah Asia yang hanya hidup di Pulau Sumatera. Merupakan mamalia terbesar di Indonesia dengan berat mencapai 6 ton dan tinggi hingga 3,5 meter. Populasinya terus menurun dan saat ini berstatus sangat terancam punah. Gajah Sumatera memiliki ciri khas, yaitu ukuran tubuh yang lebih kecil dibandingkan subspesies gajah Asia lainnya. Gajah jantan memiliki gading yang panjang, sedangkan gajah betina memiliki gading yang pendek atau hampir tidak terlihat. Habitatnya yaitu hutan alam di Pulau Sumatera. Gajah Sumatera memakan rumput dan ranting, umbi-umbian, dan buah-buahan, dan memiliki peran penting dalam ekosistem hutan, membantu menyebarkan biji-bijian. Ancaman utama bagi populasi gajah Sumatera adalah hilangnya habitat akibat deforestasi, perburuan liar, dan konflik dengan manusia. Perlindungan gajah Sumatera di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mencerminkan statusnya sebagai satwa yang dilindungi dan terancam punah. Berikut adalah peraturan-peraturan utama yang terkait. Pertama, ini adalah payung hukum utama di Indonesia untuk konservasi keanekaragaman hayati, termasuk flora dan fauna yang dilindungi. Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang ini secara tegas melarang setiap orang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati, serta bagian-bagian tubuhnya. Sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap ketentuan ini diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dengan ancaman pidana penjara dan atau denda. Kedua PP ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan lebih merinci jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, termasuk gajah Sumatera. Ini juga mengatur tentang upaya pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar, baik di dalam habitatnya in situ maupun di luar habitatnya ex situ, melalui penangkaran. Ketiga, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sering mengeluarkan peraturan menteri yang lebih spesifik terkait dengan konservasi satwa dilindungi, termasuk gajah Sumatera. Contohnya adalah peraturan mengenai pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dalam bentuk penangkaran, pemeliharaan untuk kesenangan, perdagangan, dan peragaan. Keempat, Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity) CBD 1992 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun ke-1994. Konvensi ini mewajibkan negara-negara pihak untuk melakukan konservasi keanekaragaman hayati. Pertama, fragmentasi dan hilangnya habitat seperti konversi lahan dan koridor satwa terputus. Kedua, konflik manusia gajah KMJ seperti ketika habitat gajah menyempit dan sumber daya makanan di hutan berkurang. Gajah seringkali keluar dari kawasan konservasi dan memasuki area pertanian atau perkebunan masyarakat, dan KMJ juga dapat menyebabkan korban jiwa dari pihak manusia, meskipun lebih jarang. Ketiga, perburuan liar atau poaching, yaitu gading gajah memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi di pasar gelap internasional. Hal ini mendorong maraknya perburuan gajah untuk diambil gadingnya. Keempat, kurangnya efektivitas perlindungan dan penegakan hukum karena keterbatasan sumber daya personel, anggaran, peralatan bagi petugas pengamanan hutan, polisi hutan atau jagawana di kawasan konservasi membuat pengawasan tidak maksimal. Kelima, perubahan iklim dan bencana alam seperti perubahan iklim dapat memengaruhi ketersediaan air dan sumber daya makanan di dalam kawasan konservasi, yang kemudian dapat mendorong gajah keluar mencari sumber daya di luar batas kawasan. Keenam, penyakit dan kesehatan gajah seperti kesehatan gajah juga bisa terganggu akibat kurangnya nutrisi yang memadai dari habitat yang terdegradasi. Ketujuh, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat karena meskipun ada upaya sosialisasi, masih banyak masyarakat di sekitar kawasan konservasi yang belum sepenuhnya memahami pentingnya konservasi gajah dan peran mereka dalam upaya tersebut.
Konservasi gajah Sumatera adalah upaya kompleks yang membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak, masyarakat, pemerintah, dan akademisi. Sinergi antara ketiganya sangat krusial untuk menjaga kelestarian spesies yang terancam punah ini. Peran masyarakat seperti: pertama, adaptasi dan mitigasi konflik manusia gajah KMJ. Kedua, partisipasi dalam patroli dan pengamanan. Ketiga, penerapan kearifan lokal. Keempat, edukasi dan sosialisasi. Kelima, dukungan ekonomi berbasis konservasi. Peran pemerintahan seperti: pertama, pembuatan kebijakan dan regulasi. Kedua, penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi. Ketiga, penegakan hukum. Keempat, mitigasi konflik. Kelima, pendanaan dan sumber daya. Keenam, kerjasama lintas sektor. Terakhir, peran akademisi mencakup seperti: pertama, penelitian dan pemantauan. Kedua, pengembangan strategi konservasi. Ketiga, edukasi dan penyuluhan. Keempat, pengembangan teknologi dan inovasi. Kelima, kajian sosial ekonomi. Keenam, advokasi berbasis sains. Pengelolaan habitat. Pertama, penguatan dan perluasan kawasan konservasi untuk penetapan dan proteksi kawasan inti, restorasi dan rehabilitasi habitat, serta identifikasi dan perlindungan area jelajah utama. Kedua, pembangunan dan pemeliharaan koridor gajah seperti menghubungkan fragmentasi habitat, pengelolaan koridor secara partisipasif, serta pembebasan lahan koridor. Ketiga, manajemen ketersediaan pakan dan air seperti diversifikasi pakan, pengelolaan sumber air, dan meningkatkan daya dukung habitat. Keempat, mitigasi konflik manusia gajah terintegrasi yaitu zona penyangga, penguatan unit penanganan konflik, pendidikan dan sosialisasi, serta pengembangan pencarian alternatif. Kelima, pengawasan dan penegakan hukum yang tegas seperti patroli rutin dan teknologi pemantauan, penegakan hukum tanpa kompromi, dan kerjasama lintas lembaga. Keenam, pengelolaan data dan penelitian berkelanjutan seperti monitoring populasi, riset ekologi dan perilaku, serta pemetaan spasial. Ketujuh, melibatkan berbagai pihak atau multi-stakeholder collaboration. Strategi-strategi ini harus diimplementasikan secara holistik dan fleksibel, mengingat dinamika ancaman dan karakteristik unik setiap kantong habitat gajah Sumatera. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.